Dia yang terlihat menari dianggap gila oleh mereka yang tidak dapat mendengarkan musiknya. Paul Morphy menari di atas papan, mengorbankan kuda, mengorbankan benteng, mengorbankan menteri, dan semua itu tidak dimengerti oleh orang-orang di zamannya. Dia berada pada level yang tidak dapat ditandingi, berimajinasi dengan liar, dan lawannya sama sekali belum memahami apa yang dipikirkan. Kalau kita melihat Magnus Carlsen, jelas beda. Magnus Carlsen menjadi besar karena belajar dari pecatur hebat sebelumnya melalui literatur dan komputer. Banyak pecatur hebat yang mendahului Carlsen, dan hal mustahil bila kita mengatakan Magnus Carlsen belajar sendiri. Carlsen tentu saja belajar dari partai-partai hebat seperti Morphy, Rubinstein, Alekhine, Botvinnik, Capablanca, Fischer, Tal, Karpov, dan Kasparov. Tapi Morphy, apa yang dipelajari? Di zamannya, literatur catur tidak seperti sekarang. Dan Anda jangan bertanya, apakah komputer ada di masa itu? Kalau kita menelusuri jejak sejarah, terdapat beberapa pemain yang mendahului Morphy, dan mungkin yang familiar di kalangan pecatur masa kini terdapat nama André Philidor. Meski demikian, literatur catur yang ditulis Philidor banyak membahas permainan akhir. Berbeda dengan Morphy yang banyak menggunakan serangan taktikal untuk menyelesaikan permainan dengan cepat. Lantas bagaimana Paul Morphy mempelajari permainan yang indah? Jawabannya simpel. Dia menggunakan konsentrasi mental, berimajinasi dengan liar, menggunakan kekuatan pikiran membayangkan posisi di atas papan. Dia berpikir apa yang belum pernah dipikirkan orang sebelumnya. Paul Morphy benar-benar seorang jenius. Dia adalah jenius murni, meskipun di akhir hidupnya mengalami gangguan mental. Tapi kita tidak boleh lupa dengan dedikasi dan sumbangsihnya terhadap catur. Untuk mengenang kembali sang jenius catur, admin menampilkan salah satu partai terbaik Morphy yang terjadi pada tahun 1858. Morphy sebagai putih membuka permainan dengan E4. Lawannya adalah Adolf Anderssen, seorang profesor matematika, membalas E5. Kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda F6, D4, kuda kali pion, kuda diambil, pion kali kuda, pion E5, pion C6, dan Morphy memainkan langkah bagus, rokade. Putih memilih pengembangan buah dibandingkan dengan mengambil pion D4 dengan menteri. Pion mengambil gajah, dan di sini Morphy tidak langsung mengambil kuda, tapi gajah G5. Jika pion usir gajah, pion mengambil kuda. Pion kali gajah, benteng skak, dan serangan ini harus ditutup dengan gajah. Benteng kali gajah, raja bergeser, hitam kehilangan hak rokade, dan benteng putih menekan di baris ketujuh. Sebab itu, di posisi ini Anderssen melangkah gajah E7. Pion mengambil kuda, gajah kali pion, benteng skak, raja Fd8, pertukaran gajah, pion C3, D5, pion diambil, gajah E6, kuda C3, pion A6, benteng E5, menempatkan benteng di petak gelap yang tidak sewarna dengan gajah, dan melindungi pion dari ancaman menteri. Anderssen mengalihkan bentengnya ke jalur D, dan sebuah langkah kuat dari Morphy, menteri B3, memberi jalan bagi benteng disusun di jalur E, di mana benteng bisa manuver ke baris ketiga. Anderssen membawa menterinya ke E7,
Lalu benteng disusun. Andersen melakukan langkah lemah dengan pion G5, membuat sayap raja menjadi terbuka. Morphy lalu mengalihkan menterinya ke D1, mengincar sayap raja. Menteri F6 dipilih Andersen. Benteng E3. Andersen lalu melakukan blunder dengan benteng G8. Hal ini mengizinkan benteng kali gajah, dan Andersen menyerah. Melihat pion kali benteng akan direspon dengan benteng F3. Ini membuat hitam kehilangan menteri.